1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Akhirnya selesai juga tahap pertama diet intermittent fasting selama 2 minggu, yang saya mulai dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi. Jadi totalnya ada 12 jam saya nggak makan apa-apa kecuali minum air putih. Dan sekarang masuk ke tahap kedua, yaitu diet intermittent fasting selama 2 minggu yang saya mulai dari jam 10 malam sampai jam 12 siang. Totalnya ada 14 jam saya tidak makan apa-apa kecuali minum air putih saja. Target dari program 8 minggu sembuh diabetes adalah saya mau mengecek HbA1c dengan target 5%-an. Tahap pertama adalah tahap yang menantang. Saya kena ISPA selama 1 minggu. Diet tetap saya jalankan, tapi saya cuti olahraga dahulu. Saya sudah lebih 2 tahun Kak mengidap diabetes. Sampai saat ini saya menolak untuk minum obat diabetes. Saya lebih memilih menjalani pola hidup sehat, makanan yang sehat, olahraga yang sehat, dan mengelola stres. Seminggu tahap kedua ini sudah terlewati. Dan di sini yang amazing itu, rasa lapar sudah mulai terkontrol. Yang awal-awal minggu rasanya pengen makan semuanya sewaktu jam makan, tapi di tahap kedua ini justru pas jam makan di jam 12 siang, saya cuma makan snack dan segelas kopi susu atau teh dengan pemakai pemanis. Supaya terjangkau saya pakai diabetamil Kak. Kalau yang lainnya itu mahal banget. Saya nggak di-endorse sama sekali ya Kak. Selanjutnya waktu malam baru deh saya makan oatmeal, komplit dengan lauk pauk. Di sini saya perbanyak protein. Saya lebih senang ayam daripada ikan. Saya nggak kuat dengan bau amis, Kak. Alhamdulillah, Kak. Akhirnya saya sudah masuk ke minggu ketiga ya. Berarti kalau tahap 2, minggu 1 ya. Jadi kan saya bagi satu tahap saya jadikan 2 minggu. 2 minggu pertama itu tahap 1 saya puasa 12 jam intermittent fasting ya, Kak ya. Tahap kedua saya diet intermittent fasting 2 minggu itu 14 jam. Nah, sekarang sudah masuk ke tahap 2 gitu. Nah, ini kita validasi ya. Hasilnya itu 130 ya Kak ya. 130, 144, 133. Oh, 153. Tuh, mulai kacau, mulai kacau. Ini kemana sih nih? Mulai kacau. 130, 104. Oh, salah kursor saya Kak. Ya. Soalnya kayak gini nggak boleh kacau sih. 130 ya. 130, 130, 144, 133, 119, 141, 128 dan 121. Nah, ini kalau ini Senin, Selasa, Rabu. Memang Senin saya ada naik ini. Nanti kita bahas minggu depan kenapa naik. Nah, totalnya itu 916 per dibagi 7 hari. Jadi hasilnya 130,85 mg per desiliter. Ini rata-rata gula darah saya Kak. Segini. Jadi kalau 3 minggu dari ini ya 164, 139, 130 ya. Jadi rata-rata gula darah saya di angka 144,6 mg per desiliter selama 3 minggu. Rata-rata 3 minggu. Menurun Kak, menurun. Cuman untuk ini kan saya syuting hari Rabu ya Kak ya. Senin kemarin tuh bad. Ya. Nanti kita bahas minggu depan kenapa buruk. Yes, akhirnya pengecekan gula darah puasa saya menurun. Bahkan bisa di bawah 120 mg per desiliter pada hari Kamis. Sungguh menyenangkan sekali. Di minggu pertama itu Kak, saya mengganti nasi dengan oatmeal. Sebenarnya saya nggak suka oatmeal. Sebagai orang Indonesia, saya mencintai nasi. Rasanya tidak puas kalau makan tanpa nasi. Nah, di sini Kak, orang diet itu tetap membutuhkan rasa puas ketika makan. Rasa kenyang dan puas ketika makan membuat kita bahagia. Kebahagiaan itu memicu namanya happy hormone, yang disebut dopamin.
Kalau hormon kebahagiaan itu nongol, maka kita mengelola stres dengan baik dan bisa istirahat dengan baik. Semakin kesini yang awalnya saya pecinta nasi, tapi ternyata akhirnya saya bisa mengkonsumsi oatmeal sebagai pengganti nasi. Tentu saja oatmealnya saya olah dahulu Kak, supaya enak. Ada pertanyaan yang menarik di komen video saya minggu lalu. Apakah oatmeal lebih baik dari nasi? Dan harganya itu kan mahal. Percaya saya Kak, saya dulu juga berpikir sama. Apalagi masalah harga. Kalau udah hitung-hitungan duit, biasanya otak saya suka error Kak. Kalau ada namanya mahal. Kita tinjau dulu mana yang lebih baik oatmeal versus nasi. Pertama kita cek dulu dari segi indeks glikemiks. Indeks glikemiks nasi putih itu 73 Kak. Sedangkan oatmeal indeks glikemiksnya 55. Dari sini kita bisa tahu Kak, mana yang lebih baik buat pengidap diabetes. Tentunya yang memiliki indeks glikemiks lebih rendah. Kedua dari segi manfaat. Kalau bagi saya, oatmeal itu bermanfaat untuk diet, terutama di seratnya. Jadi nggak perlu makan banyak-banyak lauk ketika diet. Cukup oatmeal dan protein. Misal ayam, telur, atau daging. Dan oatmeal itu menimbulkan rasa kenyang, meski konsumsinya tidak banyak. Ketiga dari segi rasa. Tetap enak nasi, Kak. Oatmeal kalau buat saya harus diproses lagi. Lebih mantap oatmeal itu dimakan sama kuah soto atau kuah bakso plus baksonya. Keempat, dari segi harga. Saya hitung selama sebulan saya bisa menghabiskan 2-3 bungkus oatmeal. Jarang sampai 4 bungkus. Satu bungkus itu beratnya 800 gram. Rata-rata harganya 45-50 ribuan. Seringnya saya cari diskon-diskonan. Kalau pas diskon 40 ribuan saya borong semua. Lumayan Kak, bisa hemat 5 sampai 10 ribuan. Apalagi kalau ada hadiah mangkok cantik. Wah, borong itu wajib. Di rumah itu saya masih membeli beras 10 ribuan 1 liternya. Biasanya saya membeli beras itu 20 liter. Karena saya mengkonsumsi oatmeal, maka beras jadi sisa. Saya hitung konsumsi beras di rumah saya ketika saya diet hanya 15 literan. Kalau dihitung ada 150 ribuan yang saya keluarkan untuk beras 1 bulan, 150 ribuan ditambah 3 bungkus oatmeal berarti 800 gram yang harganya saya bulatkan menjadi 50 ribuan. Berarti total keseluruhan konsumsi beras dan oatmeal adalah 300 ribu rupiah. Saya pikir untuk alasan tepat yaitu alasan kesehatan, kelebihan 100 ribu rupiah masih masuk akal. Daripada nanti saya harus mengeluarkan banyak uang untuk berobat karena diabetes. Dan kalau dari awal saya tidak action, maka bisa jadi kedepannya saya juga harus mengeluarkan banyak uang untuk suntik insulin. Jadi sebelum semua itu terjadi, ayo yang masih sehat, cegah diabetes dengan olahraga. Yang sudah terkena diabetes dan tahapnya masih pre-diabetes dan diabetes tipe 2, ayo cepat dikendalikan dengan makanan sehat, olahraga sehat, dan hidup sehat. Yuk, jangan stres mikir beli oatmeal dari mana, Allah itu maha pemberi. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.